Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I am fine, and you? I am fine, thank you. Okay, today we will learn about English language material. Okay, the leader, please lead your friends to pray. Okay, Miss. Let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, sit down, please. Thank you, Miss. Okay, thank you very much. And then last week to sing Garuda Pancasila song. Okay, stand up, please. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Are you ready? Ready. Yes, I am ready. Coba jawab. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, thank you very much. Sit down, please. Thank you, Miss. Okay. I want to check the attendance first one by one. Jadi Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Kia, Yes, Miss. Kia hadir ya. Yoni, Yes, Miss. Riana, yes Miss. Putri, Yes, Miss. Linda, Yes, Miss. Diego, Yes, Miss. Lydia, Yes, Miss. Bella, Yes, Miss. Jackson, Yes, Miss. Yandri, Yes, Miss. Julian, Yes, Miss. Alvarez, Yes, Miss. Martin, Yes, Miss. Ozil. Yes, Miss. Oke. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Satu-satu saja yang tidak hadir. Cecil, Febri, Cecil, Nabi Delon, Delon. Iva, Yang siapa lagi? Iva. Iva ya. Oke, jadi berapa orang tadi yang tidak hadir? 5 orang. 4 orang ya? 5. 5 atau bukan? 5 orang. 5 orang. Satu. Oke, 5 orang yang tidak hadir. Oke, Madera. Jadi Ibu ingin bertanya ke kalian. Perhatikan semua ke depan. Halo. Hai. Coba perhatikan semua ke depan. Oke, Madera. Number 1. Name multiple place of 3 and 4. Jadi Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa sebutkan kelipatan dari 3 dan 4? Kelipatan dari 3 dan 4. Bagaimana cara menentukan kelipatan dari 3 dan juga 4? Ayo, sebelum kalian menentukan kelipatan dari 3 dan 4, kalian harus mengetahui apa itu kelipatan. Ayo, siapa yang tahu?
Siapa yang tahu kelipatan itu adalah apa? Ayo. Siapa yang tahu? Kelipatan. Ya. Kelipatan adalah, ayo. Siapa yang tahu? Kelipatan adalah Oke, jadi kelipatan itu adalah hasil perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Coba sama-sama. Hasil perkalian. Coba. hasil perkalian Dari bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Jadi contohnya ini Ibu sudah siapkan. Ini apa namanya? Nah, bagaimana kita dapat menentukan kelipatan dari 3 dan juga 4? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan toh, kelipatan itu adalah hasil perkalian dari bilangan asli dengan secara berurutan. Misalnya bilangan dari angka 1 sampai seterusnya atau secara berurutan. Misalnya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menentukan kelipatan dari 3 dan 4? Berarti hasil perkalian dari perkalian 3 tadi. Jadi misalnya 1 kali 3. 1 dikali 3 sesuai dengan ini. Kita bisa lihat di table ini. Misalnya 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, ini kita kasih lingkar. Terus 2 dikali 3 sama dengan nah sekarang 3 dikali 3 9 dan seterusnya. Nah, dari hasil perkalian tadi kita bisa menemukan kelipatannya. Jadi kelipatan dari 3 tadi berapa? 3, 6, 9. Nah, itu kita sudah menentukan yang punya kelipatannya. Sekarang kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 itu contohnya 1 dikali 4. 2 dikali 4. 8. 3 dikali 4. 12. Nah, jadi kelipatan dari 4 adalah 4, 12. Jadi kelipatan itu adalah hasil yang kita dapatkan, hasil perkalian yang kita peroleh dari bilangan tersebut. Oke, jadi kalian sudah mengerti. Sekarang material today is KPK and FPB. Jadi materi kita hari ini tentang KPK dan juga FPB. With learning objective, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah number 1, student can determine the smallest multiply of the KPK and then greater common factor of the FPB. Jadi siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Number 2, yang kedua, by discussing with group, students to solve FPB and KPK everyday life. Jadi dengan berdiskusi bersama kelompok, siswa mampu menyelesaikan masalah FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Okay, are you ready for our subject material? Apakah kalian siap untuk materi kita hari ini? Siap. Are you ready? Ready. Are you ready? Okay. Jadi let's consult of our main subject matter. Jadi mari fokus dengan materi inti kita hari ini. Jadi kita masuk pada kegiatan inti. Sekali lagi Ibu mau bertanya. Kira-kira siapa yang di rumah biasa membuat jadwal kegiatan harian? Kira-kira bagaimana cara kalian membuat jadwal kegiatan harian kalian? Ayo, coba yang bisa angkat tangan. Cara membuat jadwal kegiatan harian kalian tuh dari mulai bangun pagi itu kira-kira
caranya itu bagaimana? Cara membuatnya? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Kia? Ayo, siapa yang bisa? Diego? Jangan tidur gitu. Coba, kira-kira bagaimana Diego membuat jadwal kegiatan harian? Hah? Menulis di buku. Selain menulis di buku, kira-kira apa lagi? Cara membuat jadwal kegiatan harian. Ayo. Ini dia. Caranya bagaimana? Pertama bangun. Bangun. Ya, dari mulai bangun tidur itu kira-kira jadwal yang kalian buat itu jadwal kegiatan harian kalian itu mulai dari apa? Mulai dari pastinya tentukan waktu dari kalian bangun, terus dari bangun itu keterangan itu apa sih yang kalian buat? Itu bagaimana cara kalian membuat jadwal harian kalian? Bisa? Oke. Jadi ya supaya kalian lebih memahami materi, lebih bersemangat, di sini Ibu sudah menulis lagu KPK dan FBB dengan nada balonku ada dua. Oke? Stand up please. Oke? Stand up please. Oke. Vida yang semangat. Leoni. Oke. Sama-sama ya. Ibu yang top. 1, 2, 3, go. Dalam nada balonku ada 5. Oke. Balonku ada 5. Oke. 1, 2, 3, go. Ayo kawan semua, mari hitung FBB. Ayo tentukan faktornya, hati-hati dan teliti. Ambil faktor yang sama, dengan tanggal terkecil. Kalian semuanya, itulah FBB-nya. Ayo hitung KPK, mari tentukan faktornya. Ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Kalian semua faktor, itulah KPK-nya. Oke, give applause to all. Please. Thank you. Oke, thank you. Jadi, coba kalian perhatikan media yang sudah Ibu buat ini. Coba semuanya baca. 1. Dakota, KPK, dan FBB. Dakota, KPK, dan FBB. Oke, kira-kira ini media tentang apa? Dakota, KPK, dan FBB. Oke, dari sini siapa yang tahu tentang apa itu Dakota, KPK, dan FBB? Kira-kira Dakota itu apa? Dakota. Apa mungkin kalian pernah dengar kata Dakota? Dalam pembelajaran matematika, Dakota itu apa? Oke, jadi Dakota itu adalah dakon matematika atau yang biasa kita kenal itu dengan congklak. Ya, congklak kalian biasa ini bermain congklak. Biasa tuh yang pakai ini. Nah, batu tuh yang main kayak simpan permainan misalnya penjumlahan, pengurangan dan jumlah tuh itu dia semacam ini Dakota. Nah,
bermain. Mengenai KPK dan FPB dari daftar ini. Di sini Ibu sudah menuliskan, di sini ada soal. Nantinya kita akan buat soal di sini dan juga di sini kita akan di sini KPK dan FPB ini nanti kita simpan dan punya hasilnya. Hasilnya kita tulis di bawah sini. Nah, sekarang bagaimana sih kita menentukan KPK dan FPB? Kira-kira KPK itu apa? Panjangannya? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang bagaimana kita mencari KPK dari contohnya sebutkan contoh soalnya misalnya mana Pak? Ini nomor 1. Sekarang kita cari tentukan mencari KPK. Nomor 1 kita mencari KPK dari 1. Tentukan KPK dari 2 dan 6. Nah, mari kita bermain dengan dahulu ini. Sekarang ini contohnya kita menentukan KPK dari 2 dan 6. Sekarang di sini kita tulis soalnya KPK dari 2. Nah, kita tulis di sini angka 2. Contohnya angka 2 di sini dan di sini kita tulis angka 6. Oke, ini coba perhatikan. Ibu sudah tulis soalnya ini KPK dari 2 dan juga 6. Nah, coba semuanya perhatikan ke video ini. Bagaimana kita menentukan KPK dari 2 dan 6 ini? Caranya begini. Dia bilang KPK berarti kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan. Bagaimana kita menentukan kelipatan? Kelipatan adalah kelipatan adalah hasil perkalian. Bilang hasil perkalian tersebut dengan bilangan asli secara berulang. Nah, agar kita bisa menentukan KPK dari 2 dan 6, kita harus mencari hasil perkalian. Hasil perkalian dari 2. Nah, hasil perkalian dari 2 ini kita kalikan dengan angka-angka yang di atas ini. Dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya atau secara berurutan. Nah, bagaimana? Jadi begini. 2 ini nanti kita kasih tanda. Nanti Ibu kasih tanda pakai pulpen, kasih titik di antara angka-angka ini. Jadi contoh KPK dari 2. Nah, ini 2 loh. Sekarang 2 dikali berapa? 1. 2 ini dikali 1. Hasilnya 2. Nah, kita beri tanda di sini. Sekarang 2 dikali 2. Hasilnya 2. Nah, sekarang 2 dikali 3. Hasilnya 6. Nah, sekarang 2 dikali 4. Hasilnya 8. Nah, kita kasih tanda di sini. Sekarang 2 dikali 5. Hasilnya 10. Kita cukup sampai di angka 10. Nah, selanjutnya kita cari KPK dari 6. Nah, KPK dari 6 mulai dari angka berapa? Berapa dikali berapa? 1 dari 6. 1 dikali 6. Hasilnya 6. Nah, kita tulis 6-nya di sini, tulis di angka 6. Titiknya sudah 2 di sini. Sekarang 6 dikali 2. Hasilnya 12. Nah, kita kasih titik di sini. 12 di sini. Oke, sekarang 6 dikali 3. Hasilnya 1. 6 kali 3 18. Anak kelas 5.
KPK itu adalah tadi ada di lagu. Bagaimana tadi? Bagaimana kita mencari KPK? Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, di mana kita harus mencari kelipatan dari angka-angka atau hasil tadi yang paling kecil dan memiliki nilai yang sama. Itu adalah KPK. Masih ingat tadi lagunya? Memiliki nilai yang sama. Coba. Nadanya kan begini. KPK. Tadi KPK kan dia bilang, ayo hitung KPK, mari tentukan faktornya. Ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktor yang sama, ambil pangkat terbesar dan kalikan semuanya. Jadi di sini faktor dari 2 atau KPK dari 2 itu ada berapa? Hasil tadi ada berapa tadi? 2 kali 1 sama dengan 2. Terus berapa lagi? 4. Terus 6. Terus 8 dan 10. Nah, jadi KPK dari 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian KPK dari 6 berapa tadi? Dari 6 dari 6, 12, 13. Nah, oke. Jadi itulah hasil dari KPK dari 2 dan 6. Sekarang kita mencari FPB. Sekarang kita cari FPB-nya. Kira-kira FPB singkatan dari? Ya, FPB itu faktor persekutuan besar. Jadi kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa sih faktor? Faktor adalah di sini kita mencari faktor-faktor. Faktor-faktor dari 2 dan juga 6. Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan tentang faktor? Sudah pernah ada faktor? Faktor-faktor. Faktor-faktor adalah hasil. Faktor-faktor adalah hasil perkalian yang dibagi habis dengan bilangan tersebut. Jadi faktor itu adalah bilangan yang membagi habis dengan bilangan lain tanpa sisa. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke, jadi faktor itu yaitu bilangan yang membagi habis dengan bilangan tersebut. Contohnya di sini kita buat lagi contoh soal. Contohnya juga antara 2 dan juga 6. Bagaimana kita mencari faktor persekutuan terbesar atau faktor tadi itu? Bilangan yang dibagi habis dengan bilangan lain. Nah, sekarang kita bagi bilangan dari angka 2. Angka 2 di sini kira-kira berapa yang bisa dibagi dengan 2? 1. Nah, jadi yang bilangan yang bisa dibagi dengan 2 adalah 1. Kita kasih tanda. Nah, kita kasih tanda di sini. Sekarang kira-kira berapa lagi? 2 bagi berapa? Selain 2 bagi 1, 2 bagi? Ayo, Diego. 2 bagi berapa lagi? 2 bagi 1, 2 bagi? 2. Nah, dan juga 2 bagi 2 di sini. Oke. Kalau begitu berarti 2 bagi berapa lagi? 2 bagi 4. 2 bagi 3. Tidak bisa. Jadi dia habis di angka 2. Dia habis bilangan 2 itu tuh. Angka 2 ini dia habis dibagi dengan angka 2. Nah, jadi dia habis di angka 2 sini. Sekarang bagaimana angka 6? Sekarang angka 6. 6 bisa dibagi dengan berapa? 1. Nah, 6 dibagi dengan 1. Hasilnya? 1. 6. Nah, sekarang 6 dibagi berapa lagi? 6 bagi 2. Hasilnya? Itu 6 bagi 2. 12.
Sampai dengan angka 6, dia harus dibagi dengan 6. Jadi dia angka 6 ini dia bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi dengan 3, dan juga habis di angka 6. Nah, jadi FBB dari 2 dan 6 itu adalah berapa? 6. Karena di sini dia memiliki 2 nilai yang sama. Jadi antara 2 dan 6 ini yang mendapat hasil atau mendapat nilai yang sama itu adalah angka 6. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk pada mencari faktor KPK dan FPB melalui soal cerita. Perhatikan semua ke depan. Di sini sudah ada soal cerita mengenai KPK dan juga FPB. Coba perhatikan semua ke sini. Kelipatan persekutuan terkecil KPK adalah kelipatan persekutuan dari 2 bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Kemudian faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari 2 bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Cara menentukan KPK dan FPB dapat dilakukan dengan pohon faktorisasi menggunakan pohon faktor. Sekarang bagaimana kita mencari KPK dan FPB melalui pohon faktor? Sudah biasa mengerjakan KPK dan FPB melalui pohon faktor? Sudah pernah? Oke. Jadi sekarang ada soal cerita. Ibu membeli 24 coklat dan ibu pakai tulis ya. Sabar. 1. Ibu membeli 24 coklat di depan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana kita mencari KPK dan juga FPB melalui soal cerita. Dengar, dengan soalnya Ibu memiliki 24 kue coklat dan 36 kue keju. Akan membagikan kedua jenis kue tersebut kepada beberapa anak sama banyak. Berapakah jumlah anak paling banyak yang mendapatkan kue dari Ibu? Kira-kira kalau pertanyaannya berapa jumlah anak paling banyak, berarti kita mencari apa di sini? Berapakah jumlah anak paling banyak yang mendapatkan kue tersebut dari jumlah kue ini? Kira-kira itu kita mencari KPK atau FPB? FPB atau faktor kelipatan terbesar. Ya, kita mencari FPB di sini. Nah, sekarang kita akan mencari melalui pohon faktor. Kita menggunakan pohon faktor. Coba perhatikan ke depan. Nah, di sini kita akan mencari FPB atau mencari jumlah anak paling banyak yang mendapatkan kue dari jumlah soal yang sudah ditulis ini. Nah, sekarang kita mencari faktor kelipatan terbesar dari 24 melalui pohon faktor. Ya, melalui pohon faktor. Sekarang dari 24 kita membuat dalam pohon faktor. Nah, sekarang kira-kira pohon faktor atau angka 24 ini kira-kira bisa dibagi dengan mulai dari angka yang paling kecil. Ya. 1. Selain 1 apalagi angka 2. Nah, 24 ini kita bisa membaginya dengan angka 2. Nah, sekarang kita buat dalam pohon faktor. Kita gambar pohon faktornya seperti begini. 24 dibagi 2. Kita lingkar di sini angka 2. Nah, 24 dibagi 2. Kira-kira berapa 24 bagi 2? 12. Iya. Tepuk tangan dulu untuk ini. Ya, benar sekali. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, angka 12 ini dapat
bagi lagi. Kira-kira angka 12 ini bisa kita bagi dengan angka 3. Angka yang paling kecil, angka 2. Sampai habis dibagi dengan bilangan yang terakhir sebentar. Nah, 12 dibagi lagi dengan 2. Kira-kira berapa? 12 dibagi 2? 6. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kira-kira angka 6 ini kita bisa kecilkan lagi dengan, atau kita bisa bagi lagi dengan angka 2. angka 2. Atau bisa juga dengan angka 3. Nah, ini kita kecilkan lagi dengan angka 2. Bagi dengan angka 2 sama dengan 3. Oke. Yang terakhir ini angka berapa? 3. Jadi bilangan 24 itu dia habisnya di angka 3. Karena angka 3 ini sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan lain. Oke. Nah, kita lihat di hasil baginya ini nih. Sekarang kalau kita sudah mencari FPB dari 24, sekarang kita cari FPB dari 36. Nah, kalau sudah di sini, sekarang di sini angka 36. 36. Kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa? 3 Angka yang paling kecil, angka 2. Iya. 36 ini kita bisa bagi dengan angka 2. Oke. 36 bagi 2? Ini 36 bagi 2. Berapa kali berapa? Berapa kali 2 yang hasilnya 36? Dari angka 1 sampai 20. Angka berapa? 18. Karena 18 dikali 2 sama dengan 36. Jadi di sini hasilnya 18. Kemudian hasil 18 ini dibagi lagi dengan angka berapa? 2. Nah, 18 bagi 2? 18 bagi 2 6. Aduh, perkalian 9. Perkalian berapa? Yang ibu sebut tadi? 9. Oke, jadi 18 bagi 2 sama dengan 9. Karena 9 kali 18. Oke. Sekarang angka 9 ini dia bisa dibagi lagi? Iya, kita. Sama dengan? Ini 3. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau kita sudah menentukan faktor dari 20, 36 dan 24, sekarang mari kita mencari FPD atau faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kita tulis di sini hasil dari atau faktor kelipatan terbesar dari 24. Terus di sini hapus dulu ya. Sekarang cara menentukan, kita ambil angka-angka yang dibagi tadi 24. Sekarang kita tentukan dari 24 ini bisa dibagi dengan 2. Terus di sini 2 dikali lagi dengan 2 dikali lagi dengan 2. Kemudian dikali lagi dengan 3. Ya. Nah, sekarang dari 36. Kalau begini hasilnya berapa pangkat berapa? Ayo. 2/3 kali 3. Kalau ini 2, 3. Oh, kali lagi 2 di sini. Keliru. Sabar, ini dia ada 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, kira-kira di sini bisa dipangkatkan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2/2. 2 pangkat berapa? 2/3. Iya, 2 pangkat 3 kali 3. Oke. Di sini jadinya 2 pangkat 3 kali 3.
dengan berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2 kali 3 pangkat. 2 pangkat 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Pangkat 2. Iya, ini kan ada 2-nya ini ada 2, 3-nya ini ada 2. Jadi dapat ditulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 3 pangkat 2. Oke, sama dengan, nah, mari kita tentukan faktor pelipatan terbesar atau FPB. Bagaimana sih? Tadi kita sudah menyanyikan lagu mengenai FPB. Kira-kira FPB bagaimana caranya kita menentukan FPB? Tadi kan tentukan faktornya, ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil, lalu kalikan pangkat itu, kemudian baru kita mendapatkan hasilnya. Sekarang dia bilang ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Dari sini kita ambil pangkat yang sama, kemudian kita kalikan dengan kita ambil pangkat terkecil lalu kalikan semuanya. Kira-kira di sini pangkat yang terkecil itu pangkat berapa? Pangkat berapa? 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2. Terus 2 pangkat 2 dikali dengan 3 ya, dikali dengan 3. Nah, ayo siapa yang bisa mendapatkan hasilnya? 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 12. Iya. Coba tepuk tangan untuk Diego dulu. Diego, kau mencari hasilnya itu dengan mencatat dulu. Ayo, kau kasih tahu ke teman-teman hasil dari 2 pangkat 2 kali 3 itu caranya itu seperti ini. Ayo. Caranya bagaimana Diego? Kau sambil omong 2 kali 2 kali 2 kali 3. ya, sama dengan 12. iya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Diego. Bisa mengerti? Bisa paham? Oke. Jadi jangan bingung ya kalau seandainya angkanya begini. 2 pangkat 2. Berarti yang kita kalikan itu pangkat ini nih. Kalikan angka 2 ini sebanyak 2 kali. Lalu kita kalikan lagi dengan angka 3. Oke. Sampai sini sudah mengerti? Sudah mengerti tentang ini kelipatan, faktor kelipatan terbesar, sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Untuk itu selanjutnya kita mencari KPK. Tadi kita sudah mencari FPB. Sekarang kita akan mencari KPK. KPK caranya juga sama, namun KPK itu dia ambil faktor yang paling terbesar. Kalau FPB ini tadi kan kita ambil faktor yang paling terkecil, tapi kalau KPK itu kita ambil faktor yang paling besar lalu kita kalikan. Oke. Sekarang soalnya Ibu tulis lagi. Oke, tadi kita sudah mencari FPB, selanjutnya kita akan mencari KPK. Jadi dengan contohnya itu, ayam membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi? Jadi kita terlebih dahulu kita mencari KPK dari 45. Nah, kita membuatnya dalam bentuk pohon faktor. KPK dari 45. Kita buat dalam bentuk pohon faktor. Nah, kira-kira 45 dibagi berapa? 45 ini bisa dibagi dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dia bisa dibagi dengan angka 3. Iya. 45 ini kita bisa
Angka? Tiga. Iya, Jackson, 3. 15 bagi 3. 15 bagi 3. 5. Perkalian 5. 5. Linda, 15 bagi 3. Jadi ini, kita sudah menemukan dia habis di angka 5. Karena 5 ini tidak bisa dibagi lagi dengan angka mana? 10. Nah, sekarang kita lanjut pada pohon faktor dari 60. Sekarang 60 bagi berapa? Dari angka 1 sampai 5. Itu dia bisa dibagi dengan angka berapa? 1, 2, dia bisa dibagi 2? Bisa. Nah, jadi 60 ini dia bisa dibagi dengan angka 2. Kira-kira 60 bagi 2 itu berapa? Gampang sekali. Tinggal 6 dibagi 2. Lalu ditambah dengan 0 belakangnya. 6 bagi 2. 30. Iya, 30 benar sekali. Nah, 30 ini kita bisa bagi lagi dengan 2. dengan angka 2. Hah? 1. 30 ini kita bisa bagi lagi dengan angka 2. Kira-kira berapa? Berapa kali berapa yang hasil 2? 2 dikali berapa yang hasilnya 30? 2 kali 15. Iya, benar. 15 kali 2. Nah, sekarang ini kecilkan dengan 15 ini kita bisa kecilkan dengan 3. Lalu dapat hasilnya 5. Jadi habis di angka 5. Nah, sekarang mari kita cari KPK-nya. KPK dari 45 bisa ambil dari hasilnya itu. Jadi berapa ini? 3. Ayo sama. 3 kali 3 kali 5. Sekarang 60 ini perhatikan ke depan. 60 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 3 kali 5. Nah, bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Berarti berapa sama berapa? 3 pangkat 2 kali 5. Oke, benar. 3 pangkat 2 dikali 5. 2. Sekarang dari 60 ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. iya, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Di sini hanya Jackson tuh yang bersemangat. Yang lain macam tidak semangat tuh. Jadi di sini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, KPK kelipatan persekutuan kecil. Bagaimana kita menentukan KPK? Dari KPK ini kita ambil angka yang paling Besar. ya, angka yang paling besar lalu kita kalikan. Nah, kira-kira di sini angka yang paling besar itu adalah angka berapa? Angka 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 2. Hah? 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 Kali 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2. Nah, kita tulis dari angka ini bisa juga kita bilang tulis angka yang paling yang 2 ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Nah, sekarang ayo semuanya berangkat kalikan ini. Ayo temukan jawabannya. Ayo coba. Semuanya, Linda. Coba kau maju ke depan, kau kerja ini. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Kira-kira hasilnya berapa? Ayo, Linda. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ayo, hasilnya berapa? Ayo, anak Linda. Oke, pelan-pelan. Bisa bilang pelan-pelan. Oke, ayo. Ibu tidak akan kasih tahu jawabannya, ibu maunya dari kalian. Sudah kelas 5, berarti namanya perkalian itu sudah luar otak. Sudah tidak ada lagi pikir-pikir.
kelompok, ya sesuai deret ini. Jadi setiap kelompok itu harus berperan aktif. Tidak ada bilang ada yang kerja dan juga ada yang tidak kerja. Biasanya ada mental yang aku. Jadi bisa dibentuk dalam kelompok. Ayo. Baik, Diana duduk dulu. Jadi sekarang Ibu sudah membentuk kalian dalam kelompok. Ibu mohon dari setiap kelompok itu harus bertanggung jawab. Tidak ada yang kerja dan tidak. Pokoknya harus aktif. Semuanya harus aktif. Dan nantinya Ibu sudah menulis lembar sudah peserta didik di papan tulis ini yang nantinya kalian kerjakan setiap kelompok. Di sini sudah ada urutannya mulai dari nama kelompok. Terus pertanyaannya dari di sini pertanyaannya ada 2 nomor, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian cara pengerjaannya tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ini, halo. Nanti soal yang depan ini kalian kerjakan dengan menggunakan pohon faktor. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi kalian mengerjakan itu tuh menggunakan pohon faktor. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Silakan setiap kelompok sudah mulai bekerja. Ayo. Bukan FPB di depan menerima jumlah dan angka yang sama. Anak yang suka buat itu adalah berapa banyak? Berarti mencari apa? Nah, sekarang kita cari FPB dari 15 dan 21. FPB dari 15 dan 21. Ayo. Kerja. Mana kelompok yang di sini sudah? FPB dari 15 sampai 21. Semuanya sudah kerja? Sudah, Bu. Oke, kalau semuanya sudah kerja, jadi nanti setiap kelompok satu orang mewakili, bisa juga 2 orang mewakili kelompoknya masing-masing untuk presentasikannya di depan. Kemudian kalau teman sedang presentasi di depan, jadi memohon untuk semuanya tenang. Dan ketika teman kalian presentasi di depan, setiap kelompok harus mengajukan pertanyaan, harus memberi pertanyaan, atau tidak menyanggah, atau kalian menanggapi hasil dari hasil kerja dari teman kalian. Bisa? Bisa, Bu. Sekarang Ibu minta kelompoknya Kia untuk maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Kia. Yang keras. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Diana. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak yang menerima jeruk dan apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut adalah FPB dari 15 dan 21 adalah jawaban 9. Nomor 2. Ayah memberikan 28 mangga, 42 apel, dan 56 jeruk kepada tetangganya. Setiap tetangga menerima jenis dan jumlah buah yang sama. Tetangga ayah terbanyak yang akan menerima buah adalah 14 orang. Oke, Sekian dan terima kasih. Mungkin dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Saya berikan waktu dan kesempatan. Oke, sabar. Jadi nanti Liana coba contohkan cara pengerjaannya. Kok tulis saja di papan tulis faktor dari atau FPB dari angka yang sesuai dengan soalnya itu. Bisa faktor dari
20, 15 dan juga tidak ada. Oke, sebelum itu mari kita berhitung. Oke, nanti semuanya dari setiap kelompok nanti maju. Langkahnya itu kalian menuliskan di papan ya. Nanti sebentar baru kita bahas sama-sama. Sekarang kelompoknya Lydia. Ayo. Satu orang saja. Jackson suaranya lantang. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Jackson. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalan yang di bawah ini dengan diskusi bersama. Ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut ada 9 orang anak. Ayah memberikan 28 mangga dan 42 apel dan 56 jeruk kepada tetangga. Setiap tetangga menerima jenis dan jumlah buah yang sama. Tetangga ayah terbanyak yang menerima buah ada jawaban 14. Kemudian selanjutnya jawaban. Oke. Jadi sudah. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menyanggah? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada kami tutup sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sekarang kelompoknya Diego. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut ada 9 orang. Ayah memberikan 28 mangga, 42 apel dan 56 jeruk kepada tetangga. Setiap tetangga menerima jenis dan jumlah buah yang sama. Tetangga ayah terbanyak yang akan menerima buah ada 14 orang. Oke, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, mari kita beri tepuk tangan. Sekarang mari kita bahas sama-sama. Mari kita membahas sama-sama pertanyaan dari nomor 1 ini. Yang bunyinya, ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut adalah 3 orang. Nah, untuk itu sekarang mari kita mencari FPB dari 15 dan 21. Caranya kita tentukan FPB. Nah, di sini sudah dijelaskan dari kelompoknya Liana tadi, FPB dari 15. 15 ini bisa dibagi dengan 3. Oke. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Jadi hasilnya itu harus dibagi dengan angka 5. Kira-kira setiap kelompok tadi sama dengan hasil yang dari Liana ini? Sama? Oke, sama ya. Kemudian 21 ini dia bisa dibagi dengan 3. Hasilnya 7. Nah, 7 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka apapun. Oke, tadi sama toh? Atau ada yang berbeda dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti benar ini. Jadi, sekarang kita mencari FPB dari 15 dan 21. Nah, FPB itu kita melihat angka yang paling kecil di sini. Kira-kira di sini angka yang paling kecil adalah angka 3. Nah, jadi FPB dari 15 dan 21 itu adalah 3. Tapi jika dikalikan angkanya, jadi sudah beda. 3 kali 5 dikali 3 kali 7.
3. Nah, untuk itu selanjutnya FBB dari 28, 42, dan 56. Oke, dari 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian 42 dibagi 2, 24 bagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya 42 ini bisa dibagi 2, hasilnya 24 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian 56 ini dibagi dengan 2, hasilnya 28 bagi 2 hasilnya 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, dari sini kita bisa menentukan dia punya FPB. Jadi masih keliru. Kita cari hasil bagi dari 28 ini sama dengan 28 pangkat berapa? 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 2 kali 7. Iya. Kemudian 42 berapa? 2 pangkat 2 kali 7. Kemudian 56 2 pangkat 3 kali 7 2 pangkat 3 kali 7. Nah, sekarang kita tentukan FPB. FPB itu kita ambil pangkat yang paling terkecil. Pangkat yang paling terkecil di sini pangkat berapa? 2. Pangkatnya 2. Lalu kita kalikan dengan 3 angka 7. 7. Pangkat 2 ini kita ambil dari sini. Dari pangkat dari 28 ini 2 pangkat 2, 42 2 pangkat 2, 56 2 pangkat 2. Dari ini kita ambil pangkat ini yang paling kecil. Kemudian kita kalikan 7. Hasil kalinya kan sama toh? Ini. Hasilnya itu habis dibagi dengan angka 7. Habis bagi dengan angka 7, maka kita kalikan dengan habis dibagi tadi itu. Jadi 2 dikali 7 sama dengan berapa? 14. Nah, 2 dikali 7 sama dengan 14. Oke, yang nomor 2 dengan nomor 1 tadi itu kelompok mana yang benar semua? Benar semua? Yakin benar semua? Iya, ada yang keliru tadi. Tadi kalian isi 9. 9 itu jika dikalikan, dia kecuali angkanya sama lalu dipangkat dengan angka tersebut bisa dipangkat. Tapi ini tidak ada tuh. Jadi di sini kita tinggal tentukan angka yang sama tapi yang paling kecil, yaitu angka di sini adalah angka 3. Jadi tadi ada beberapa kelompok yang masih keliru tuh. Kelompok mana tadi yang nomor 1 salah? Diego dengan semuanya salah. Semuanya salah. Iya. Oke. Jadi kita tahu kalian sampai di sini kalian sudah paham toh? Sudah. Benar tidak sudah paham? Benar. Thank you karena kalian sudah mengerjakan pekerjaan kelompok dengan sangat antusias, sangat bersemangat. Meskipun ada sebagian yang menurut ibu ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Jadi selanjutnya Mother will give you evaluation question so that she can find out how far you understand. Oke, ibu akan memberikan soal evaluasi agar ibu bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Jadi nanti soalnya ibu tulis di depan, dikerjakan langsung dikumpulkan ke ibu. Bisa? Soalnya hanya 2 nomor. Oke, jadi ibu tulis ya. Langsung kerja ya? Ya, Ibu. Langsung dikumpulkan ke ibu nanti. Sudah. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, nanti sebentar sebelum pulang ibu minta 1 orang bisa kumpulkan tugas yang ibu berikan tadi di meja. Bisa? Nanti 1 orang ya? Bisa. Who can conclude today's learning? Jadi dari pembelajaran kita hari ini, ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa saja yang kita pelajari hari ini. Kira-kira apa saja yang kita pelajari hari ini? Julian, siapa yang bisa? Ya, Lydia bilang tentang FPB dan KPK. Siapa lagi? Selain
menentukan EPB dan KPK melalui pohon Aktor. Selain pohon aktor, apa lagi? Putri, apa lagi yang terpelajari hari ini? Ayo, Diego. Kita dapat menentukan EPB dan KPK melalui pohon aktor. Iya. Jadi kita bisa menyimpulkan FPB dan KPK melalui pohon faktor. Terus kita dapat menentukan kelipatan dari misalnya angka-angka yang angka 3 atau angka 4 dan seterusnya. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Okay, mother will give homework in completing the calculation of KPK dan FPB. Oke, sebelum pulang, Ibu akan memberikan PR rumah. Ibu akan memberikan PR rumah mengenai perhitungan tentang KPK dan FPB. Bisa? Bisa, Bu. Oke, untuk itu Ibu akan membagikan tugas PR-nya. Oke, after school, go straight home and don't forget to help your parents. Oke, sebelum pulang sekolah, langsung ke rumah, masing-masing dan jangan lupa membantu Orang tua. yang lain. Kalau sudah pulang ke rumah tuh, itu kalau tiba di rumah istirahat atau langsung bermain? Istirahat. Terus setelah istirahat habis, Makan. biasa bantu orang tua. Ya. Oke, jadi harus membantu orang tua ya. Jangan jadi anak yang pemalas. Oke, Mother, thank you very much for your extraordinary participation of play. We can improve our material today in the next later. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian yang sangat luar biasa. Semoga materi hari ini, materi KPK dan FPB hari ini dapat kalian tuangkan pada saat kalian ujian nanti. Oke, for the win and today's learning with prayer. Untuk itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, doa. Silakan, please. Let us pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.